Halo sob, balik lagi di Dimas Story. Di kesempatan kali ini gue akan membahas seorang yang menurut gue kejam, sadis, dan menurut gue ini sebagai orang yang benar-benar serem sih menurut gue. Karena seorang ini dia berhasil membunuh puluhan orang dalam waktu kurang dari 24 jam. Tragedi atau kisah ini sering disebut sebagai tragedi Suwirjo 1987. Oke, sebelum berlanjut gua menceritakan inti dari tragedi Pak Wirjo tersebut, gua akan membacakan profil singkat tentang Pak Wirjo. Pak Wirjo ini tinggal di Batu Uncul, Kelurahan Boyolangu, Banyuwangi. Pak Wirjo merupakan anak kelima dari 9 bersaudara. Pak Wirjo ini dia pernah mengenyam bangku pendidikan hanya sampai sekolah dasar atau SD. Pak Wirjo ini dikenal sebagai orang yang gampang emosian atau pemarah ya, atau bisa disebut juga sebagai temperamen. Warga sekitar pun tahu bahwa Pak Wirjo ini orangnya gampang emosian ataupun temperamen. Pak Wirjo nggak segan-segan untuk ngajaki berkelahi kepada warga yang menggoda istrinya. Pada suatu hari juga Pak Wirjo pernah ingin menusuk ibunya dikarenakan kesulitan ekonomi. Padahal Pak Wirjo tersebut mendapatkan warisan yang begitu banyak, tetapi warisan tersebut habis begitu saja dikarenakan dia memakai warisan tersebut untuk hal-hal yang haram seperti mabuk, berjudi, dan lain-lain. Pak Wirjo tersebut pernah bekerja di Jakarta di salah satu perusahaan ya, gua nggak bisa menyebutkan perusahaan tersebut. Dan Pak Wirjo ini menjadi bagian sopir forklift barang ya, tahu ya, forklift. Dan suatu hari Pak Wirjo itu terpancing emosinya, nggak tahu kenapa dia marah-marah hingga dia menabrakkan forklift yang dipakainya ini ke tembok hingga hancur. Pada saat itu juga Pak Wirjo dipecat dari perusahaan tersebut. Alhasil Pak Wirjo dia kembali ke kampung dan di kampung dia bekerja sebagai petani. Kehidupan di kampung Pak Wirjo, dia menemui seorang wanita dan menikahinya hingga saat ini menjadi istri Pak Wirjo. Setelah beberapa tahun pernikahan Pak Wirjo dengan istrinya, dia tidak mendapatkan anak ya setelah beberapa tahun. Alhasil Pak Wirjo dan istrinya tersebut itu mengangkat anak ya kan, yakni anak angkat perempuan yang dijadikan sebagai anaknya sendiri. Dan gue ini akan menceritakan salah satu atau beberapa kelakuan aneh gitu kan yang dilakukan oleh Pak Wirjo di saat ia di kampung. Salah satu kelakuan yang aneh Pak Wirjo tersebut, dia pernah makan bersama pamannya ya. Jadi dia tuh sering berkegiatan dengan pamannya. Pada suatu hari dia makan di salah satu rumah makan di daerah rumahnya dengan pamannya, yaitu dia memesan nasi sebanyak 5 piring dan dihabiskan sendiri gitu kan. Kayak aneh banget gak sih lu makan 5 piring nasi ya, sedangkan kayak orang yang bekerja berat aja nggak mungkin bisa habis gitu dalam satu kali makan doang gitu 5 piring. Dan selanjutnya dia pernah memakan atau bikin nasi goreng dengan beras sebanyak 5 kg dan 1 botol minyak. Gila, aneh gitu kan. Dan selanjutnya dia ini jadi kelakuan aneh Pak Wirjo ini diceritain oleh pamannya ya. Pamannya ini juga bercerita bahwa Pak Wirjo pernah memakan rujak, yakni rujak pepaya sebanyak 1 ember pepaya dengan 2 kg cabai. Gila, 2 kilo cabai. Gue kalau makan sebanyak itu bakalan mulus-mulus seminggu. Selain gue mulus-mulus aja, gue bakalan domelin sama emak gue kali kalau makan 2 kilo cabai. Cabai aja harganya sekarang kan lagi mahal. Aneh-aneh kan. Dan pamannya Pak Wirjo ini dia sempat bercerita bahwa Pak Wirjo ingin memotong sapinya ya kan, dikarenakan sapinya ini nggak gesit gitu dalam membajak sawah lah ya kan.
sapinya ini gak gesit. Jadi Pak Wirjo ini kesel dengan sapinya, ingin menyembelih gitu. Tapi pamannya memarahi Pak Wirjo bahwa tidak boleh untuk membunuh sapinya gitu kan, karena sapi satu-satunya. Dan suatu hari Pak Wirjo ini dia mengasih makan sapinya ini dengan ular yang notabene itu beracun. Dan di saat sapinya ini memakan ular tersebut, maka sapinya ini keracunan dengan cepat ya kan, karena racun ular itu kan cepat kan di dalam sel darah. Alhasil sapinya pun mati juga, dan pada akhirnya Pak Wirjo itu menyembelih sapinya pada hari itu juga. Aneh gitu kan kelakuan. Jadi ya segitu itu kelakuan aneh yang diceritakan pamannya. Sebenarnya masih banyak sih kelakuan aneh Pak Wirjo yang diceritakan pamannya, tapi ya kalau gue bercerita semua videonya bakalan panjang. Oke, selanjutnya gue akan menceritakan kejadian Pak Wirjo itu atau menghabiskan puluhan nyawa warga, bahkan juga tetangga-tetangganya, yakni kejadian tersebut pada tanggal 13 April 1987. Pak Wirjo itu sedang mengasah jombret, atau bisa disebut sebagai parang ya, bentuknya kayak parang tapi jombret ini dia lebih tipis dan lebih tajam lah. Pak Wirjo ini berkata kepada pamannya kan, karena dia sering beraktivitas kepada pamannya, dia ngomong ke pamannya bahwa dia mengasah jombret ini hanya untuk jaga diri ya kan, jadi ya nggak macam-macam lah. Keesokan harinya Pak Wirjo kembali mengasah jombret miliknya. Dan di saat dia mengasah jombret miliknya, dia melihat anak angkatnya itu sedang bermain dengan temannya di halaman rumah ya, di teras lah ya kan bisa disebut. Dan tiba-tiba Pak Wirjo itu berlari kepada anaknya sambil mengayunkan jombret miliknya. Tetapi syukurnya anaknya Pak Wirjo ini berhasil menyelamatkan diri atau lolos, dan dia lari begitu saja menuju ibunya kan. Dan teman anak dari Pak Wirjo ini dia tidak berhasil untuk lolos, sehingga Pak Wirjo tak senggan-senggan dia mengayunkan celuritnya atau mengayunkan jombret miliknya ini ke arah leher dari teman anaknya Pak Wirjo, sehingga teman anaknya Pak Wirjo ini dia meninggal di tempat dengan kondisi leher yang hampir putus. Sampainya anak Pak Wirjo di sawah untuk menemui ibunya, dia bercerita ibunya bahwa Pak Wirjo ini bertujuan untuk membunuh teman dari anaknya Pak Wirjo tersebut. Dan mereka berdua langsung lari menuju warga untuk meminta tolong. Dan di saat itu juga Pak Wirjo dengan santainya untuk ke rumah tetangganya melalui pintu belakang. Dan di pintu belakang atau di dapur ya, jadi pintu belakang langsung menemui dapur, itu ada istri dari tetangganya yang sedang menyiapkan makanan untuk makan hari itu. Dan tanpa lama-lama, tanpa banyak bicara, Pak Wirjo langsung mengayunkan lagi jombretnya ke arah leher dari istri tetangganya. Dan tiba-tiba dari arah ruang tengah itu ada suaminya dan ingin menolongi istrinya, tetapi tidak banyak bicara, Pak Wirjo kembali membacok leher dari tetangganya tersebut. Alhasil dua tetangganya tersebut itu meninggal dunia dengan kondisi leher yang menganga. Dan Pak Wirjo berlari arah ke sawah yang banyak orang yang sedang bekerja. Pak Wirjo menghabisi beberapa nyawa di sawah tersebut menggunakan jombret dengan cara membabi buta. Ada beberapa warga juga yang di sawah tersebut berhasil lolos dan berlari untuk mengabarkan berita tersebut bahwa Pak Wirjo itu membunuh puluhan warga secara membabi buta. Pak Wirjo menelusuri sawah hingga di suatu titik sawah dia menemui siswi yang berusia 15 tahun, dan secara langsung atau tidak banyak bicara, Pak Wirjo langsung menghabisi nyawa dari siswi tersebut hingga lehernya juga hampir putus. Dan para warga yang sudah dikabari berita Pak Wirjo tersebut, mereka
bergegas untuk menemui Pak Wirjo, mencari Pak Wirjo, beserta keamanan kampung juga ditugaskan untuk mencari Pak Wirjo. Tetapi mereka malah menemukan mayat yang sudah meninggal dunia dengan kondisi leher yang menganga. Alhasil masih banyak korban yang ditemukan meninggal di pinggir jalan dikarenakan ulah Pak Wirjo pada hari itu. Akhirnya Pak Wirjo tertangkap oleh salah satu petugas keamanan warga, tetapi Pak Wirjo malah mengayunkan jombretnya ke arah petugas tersebut, tetapi petugas tersebut berhasil lolos dikarenakan petugas tersebut mempunyai keahlian bela diri. Tetapi keamanan tersebut ini dia bisa berhasil lolos dengan kondisi 2 jari terputus dikarenakan oleh jombret Pak Wirjo di saat dia ingin menepisnya. Ia pun lari begitu saja meninggalkan Pak Wirjo untuk meminta tolong. Hari itu juga Banyuwangi geger karena kabar sosok Wirjo yang membunuh puluhan orang di kampungnya. Warga pun bersembunyi di dalam rumah karena takut, ya kan, tahu sendirilah ya kan, ada seorang pembunuh di luar rumah ya kan, di suatu kampung, dan lu tinggal bersama dia di kampung tersebut, lu juga bakalan panik. Warga-warga tersebut juga panik dan langsung bergegas untuk mengunci pintu. Dan pada malam itu juga atau hari itu juga warga tidak bisa tidur nyenyak karena ulah Pak Wirjo. Alhasil polisi dan beberapa TNI dikerahkan untuk mencari Pak Wirjo tersebut. Besoknya pada tanggal 16 April 1987 ada pemanjat pohon kelapa. Dia ngomong atau berbicara kepada kepolisian dan pihak TNI bahwa pemanjat ini melihat Pak Wirjo itu berjalan ke arah sungai di dusun Delik dan Gerangan di desa Kemiren. Warga, polisi, TNI langsung menyusuri daerah tersebut yang diceritakan oleh pemanjat pohon kelapa tersebut. Dan akhirnya mereka melihat Pak Wirjo di suatu pohon dengan kondisi menggantung diri dengan menggunakan ikat pinggang yang dipakainya. Dan di saat Pak Wirjo ini atau mayat Pak Wirjo ini diturunkan, seketika kakinya Pak Wirjo atau mayatnya Pak Wirjo ini bergerak secara perlahan hingga mengagetkan beberapa warga dan lari begitu saja. Tetapi alhasil pihak polisi dan keamanan itu menyatakan bahwa Pak Wirjo meninggal atau tewas karena bunuh diri. Dan keesokan harinya Pak Wirjo dimakamkan. Udah selesai ceritanya, gitu aja. Alhasil besoknya pada tanggal 16 April 1987 para polisi, TNI, dan warga itu ditemui oleh pemanjat pohon kelapa. Dia berkata, "Saya melihat Pak Wirjo jalan ke arah sungai di dusun Delik dan Gerangan di desa Kemiren." Warga, polisi, dan TNI ini langsung menyusuri jalan yang dikasih tahu oleh pemanjat pohon tersebut. Alhasil polisi, TNI, dan warga tersebut menemukan Pak Wirjo dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa di salah satu pohon. Yang dikondisikan itu Pak Wirjo bunuh diri dengan cara mengikat ikat pinggang, ya kan, atau gesper di lehernya. Di saat mayatnya Wirjo tersebut diturunkan, tiba-tiba kakinya Wirjo itu bergerak secara perlahan hingga mengagetkan beberapa warga yang ada di TKP. Tetapi polisi dan pihak TNI itu menyatakan bahwa Wirjo tersebut meninggal dikarenakan bunuh diri. Alhasil keesokan harinya Pak Wirjo dimakamkan di kampung tersebut. Gila, parah banget sih cerita dari Pak Wirjo tersebut. Menurut gue ini mah bukan
parah sih, maksudnya udah sadis ini mah. Karena dalam kurang dari 24 jam Pak Widjo tersebut itu berhasil membunuh puluhan warga, membunuh puluhan orang dengan satu jombret yang dia punya itu kan. Gila, parah banget menurut gua. Oke, jadi sekian dari gua. Bila mana lu suka dengan video-video gua, dikasih like. Bila mana nggak suka dengan video-video gua, di dislike aja, nggak masalah. Dan yang belum subscribe, silahkan di subscribe di bawah ini. Oke, thank you yang sudah nonton. Jaga-jaga kesehatan dan bye-bye.